Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah GSKI Pluit. Bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel kami akan sangat bersuka cita apabila Bapak Ibu mendukung kami dengan mensubscribe channel ini. Jangan lupa like dan sebarkan, share kepada teman-teman dan keluarga supaya mereka juga dapat diberkati melalui pelayanan kami. Adalah elok kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya sampai dengan doa berkat dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau kami boleh kembali datang kepadamu untuk beribadah di hari ini. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ampunilah ketidaktepatan kami, supaya kami boleh layak untuk datang menghadap di hadirat-Mu. Bapa, urapi semua pelayan-Mu yang bertugas pada hari ini, berikan mereka ketulusan dan sukacita supaya mereka dapat melakukannya sebaik mungkin untuk menyenangkan hati-Mu saja. Biarlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya memuliakan nama-Mu dan kami hanya meninggikan nama-Mu saja ya Bapa dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau memulai ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sisa perjalananku setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu.
pati aku setia, hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati aku setia, hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Menggenapi rencanamu Bapa. Menggenapi rencanamu Bapa. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu, demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu, demi membela hidup kekalku. Darahmu
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu ya Bapa. Firman yang mengubah kami, firman yang memberkati kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Urapi hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh merupakan firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang memberkati semua yang mendengarkan firman ini pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sebulan lagi kita sudah sampai di hari Natal untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tidak terasa tahun 2020 ini tinggal tersisa 1 bulan lagi. Mungkin karena tahun ini banyak dari kita yang hanya bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, beribadah di rumah secara online, maka rasanya tahun ini cepat sekali berlalu. Bukan begitu Bapak Ibu? Tapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita tetap mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal dengan sukacita. Amin. Mari saya ingin mengajak kita membuka tulisan dari Nabi Mikha yang menubuatkan tempat kelahiran Yesus. Dan dari pembacaan kita dan pelajaran hari ini, saya ajak kita untuk menarik pelajaran rohani yang berharga. Kita buka Alkitab kita dari Mikha 5 ayat 1 sampai 4. Mikha 5 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Nabi Mikha adalah nabi yang melayani di sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Pesan yang disampaikan oleh Mikha terutama diberikan kepada Yerusalem dan kerajaan Yehuda. Mikha sudah melihat sendiri kerajaan Israel Utara jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan dia melihatnya sebagai hukuman dari Tuhan kepada Israel akibat pelanggaran mereka terhadap perjanjian dengan Tuhan. Sementara kerajaan selatan, kerajaan Yehuda di bawah pimpinan Raja Hizkia tentu merupakan sasaran berikutnya dari invasi kerajaan Asyur. Yehuda tidak ingin mudah dikalahkan oleh Asyur, Bapak Ibu. Maka Yehuda bersama-sama dengan kerajaan lainnya, Mesir, Moab, dan Edom, bangkit melawan Asyur.
pada tahun 701 sebelum Masehi, pasukan kerajaan Asyur langsung di bawah pimpinan rajanya yaitu Sanherib datang menginvasi kerajaan Yehuda. Raja Sanherib mengirim utusannya kepada Raja Hizkia untuk mempermalukan Hizkia dan Yahweh Allah Israel. Ini yang kita baca satu ayat sebelum Mikha 5, yaitu Mikha 4 ayat 14. Mikha 4 ayat 14. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menghadapi invasi Asyur ini, Raja Hizkia merasa dirinya tidak berdaya. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 19, Hizkia datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan datang, turun tangan, menyelamatkan Yehuda. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi seperti inilah Mikha bernubuat. Kita harus mengerti settingnya, latar belakang dari tulisan ini Bapak Ibu. Jadi waktu Mikha menulis Mikha 5 ayat 1, kondisinya adalah seperti itu. Dia berkata, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu ditulis dengan suasana seperti ini. Ayat ini Bapak Ibu menjadi sumber inspirasi bagi Phillips Brooks untuk menulis himne Natal yang terkenal, Hai Bethlehem Efrata. Atau dalam teks aslinya, Oh little town of Bethlehem. Kalau saya boleh nyanyikan supaya Bapak Ibu mengerti ya lagu ini seperti apa. Hai Bethlehem Efrata, betapa sunyimu. Di waktu malam yang kelam, bintang-bintang lalu. Namun di suatu lorong bersinar terang kekal, terkabul yang diharapkan, lahir anak tunggal. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar himne Natal tersebut. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu mendengar dan menyanyikan lagu ini? Saya kira mungkin Bapak Ibu membayangkan kota Bethlehem yang tenang, sepi, damai. Tapi Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus lahir, kota Bethlehem itu tidak sepi. Bayangkan saja, sedang ada sensus yang diselenggarakan oleh pemerintah Kekaisaran Roma. Kota kecil itu penuh, sampai-sampai Yusuf dan Maria tidak bisa memperoleh penginapan. Jangan nanti Bapak Ibu katakan, oh siapa suruh go show, harusnya kan booking dulu di aplikasi. Tunggu, zaman itu belum ada teknologi mobile seperti di zaman sekarang. Mau gak mau mereka harus go show. Jadi bayangkan saja Bapak Ibu, kota itu pasti ramai. Dan kalau kita kembali ke zaman perjanjian lama, saat Nabi Mikha menulis nubuat ini, kondisinya mencekam. Bethlehem itu tidak dalam kondisi sepi, tenang, damai, tidak. Bapak Ibu, Bethlehem itu
jaraknya 7 kilometer dari kota Yerusalem, dari ibu kota kerajaan Yehuda. Maka dengan jarak sedekat itu, sebelum menyerbu Yerusalem, pasukan Asyur itu pasti mengalahkan kota kecil Bethlehem terlebih dahulu. Karena mereka berkemah di sekeliling tembok kota Yerusalem, ratusan ribu orang. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 mengatakan, Sanherib menyerang kota-kota berkubu di Yehuda dan merebutnya. Bethlehem itu termasuk salah satu kota berkubu. Sampai sekarang masih ada sisa tembok kota Bethlehem. Tembok kotanya dibuat oleh Rehabeam, raja pertama dari kerajaan Yehuda, Bapak Ibu, di 2 Tawarikh 11 ayat 6. Jadi, sebelum mengepung Yerusalem, saya percaya Bethlehem itu sudah direbut oleh Sanherib. Orang-orang Bethlehem sudah melihat, aduh nasib kita sama dengan saudara-saudara kita di utara. Kita akan segera dibuang ke Asyur. Nggak lama lagi kita kalah, kita dibunuh. Kalau nggak dibunuh juga kita diangkut semua ke Asyur. Tinggal menunggu hitungan hari sebelum Sanherib dan pasukannya menerobos masuk ke tembok Yerusalem dan merebutnya. Bayangkan betapa mencekamnya kondisi seperti itu. Melihat ancaman tersebut, orang-orang Yehuda bertanya-tanya, apakah kita juga sudah dihukum oleh Tuhan? Apakah Tuhan sudah melupakan kita? Apakah Tuhan sudah meninggalkan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kondisi genting seperti hal tersebut, melalui Nabi Mikha, Tuhan menjanjikan kedatangan seorang penyelamat. Penyelamat yang datang bukan dari kota besar seperti ibu kota Yerusalem, melainkan kota kecil di pinggirannya yang namanya Bethlehem. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu sempat ke Israel, hari ini Yerusalem dan Bethlehem itu kotanya itu dempet, ya. Kota Yerusalem dan Bethlehem hanya dipisahkan oleh tembok yang dibangun oleh Israel, seperti tembok Berlin di abad ke-20, akhir abad ke-20. Tembok itu membatasi wilayah negara Israel dan Palestina. Bethlehem hari ini termasuk wilayah Palestina, bukan Israel ya. Jadi Bethlehem itu di tepi barat Sungai Yordan. Kalau Bapak Ibu dari Yerusalem mau ke Bethlehem, maka Bapak Ibu harus melintasi tembok tersebut. Ya, ada perbatasan negara sebetulnya. Nah, waktu saya ke sana beberapa tahun yang lalu, ya, saya melihat kontras sekali loh perbedaannya. Kota Yerusalem yang modern ya, bukan kota lama, kota tuanya juga ada. Kota yang modern, kota baru Yerusalem itu maju, modern. Ya, mungkin bisa dibandingkan dengan Singapura gitu loh. Maju. Atau kalau di Jakarta yaitu di daerah Sudirman. Tapi begitu bus kita melintasi tembok yang membatasi Yerusalem dan Bethlehem, suasananya langsung berubah. Wah, ini kok rasanya lebih seperti di pinggiran Jakarta atau pinggiran Bekasi, begitu loh. Iya, beda, langsung berubah. Bukan berarti nggak bagus, bukan. Tapi kalah maju, Bapak Ibu. Kota Bethlehem punya banyak objek wisata yang terkenal. Jadi kota itu memang hidup dari pariwisata dan objek wisatanya juga bagus. Terutama Basilika Gereja Kelahiran Yesus. Ya, jadi bukan berarti tidak bagus, bukan. Tetapi terasa kemajuannya berbeda. Jadi karena kecil begitu dan zaman dulu pun Bethlehem itu kalah kemajuannya dari Yerusalem. Maka orang tidak menganggap kota Bethlehem itu istimewa. Dianggap kampung. Gak ada istimewanya. Mungkin gak perlu ditulis, digambar, di peta. Itu anggapan orang Yehuda.
Dalam daftar kota suku Yehuda yang ada di Yosua 15 saja, dalam daftar kota itu, nama Bethlehem itu nggak disebut Bapak Ibu. Nah, sebetulnya Bethlehem itu bukan kota yang tidak istimewa, kota itu istimewa. Di Alkitab, Bethlehem tercatat sebagai kota kelahiran Raja Daud. 1 Samuel 17 ayat 12 mengatakan, Daud berasal dari Bethlehem Efrata. Nama Efrata biasa dikaitkan dengan Bethlehem. Bethlehem di tanah Yehuda. Untuk membedakannya dengan kota lain yang juga bernama Bethlehem. Yaitu Bethlehem di tanah Zebulon. Tapi Bapak Ibu, kalau kita menganggap, wah kan Bethlehem itu tempat kelahiran Raja Daud. Bethlehem itu hebat dong. Bethlehem itu istimewa dong. Nah kalau kita menganggap demikian, kita keliru. Kita keliru. Mika jelas mengatakan Bethlehem itu terkecil. Tidak terpandang, tidak dianggap. Tapi kota kecil itulah yang dipilih oleh Allah sebagai tempat kelahiran anaknya, Yesus Kristus, Sang Mesias. Begitulah cara kerja Allah Bapak Ibu. Allah tidak memilih ibu kota Yerusalem. Tapi Allah memilih kota kecil di pinggirannya. Allah tidak memilih istana raja. Tapi Allah memilih kandang domba yang hina. Mengapa? Mengapa? Kita baca 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memilih Bethlehem yang kecil. Supaya tidak ada manusia yang menyombongkan diri bahwa Allah memilih kotanya karena kehebatan kotanya. Allah memilih yang tidak terpandang, Allah memilih yang hina dan tidak berarti. Untuk menyadarkan manusia yang menganggap dirinya hebat, terpandang, mulia, bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya mereka itu tidak ada apa-apanya dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Jadi, bagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang merasa diri kecil, tidak berharga, tidak punya apa-apa, tidak punya kehebatan apa-apa, tidak cantik, tidak tampan. Jangan kecil hati Bapak Ibu. Jangan rendah diri seperti Bethlehem yang terkecil itu dipakai Allah untuk tempat kelahiran Mesias. Saudara juga bisa dipakai Allah untuk pekerjaannya yang besar. Saudara ini sudah dipilih oleh Allah sebagai anak-anaknya loh. Saudara ini disebut anak oleh Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Mana mungkin saudara merasa diri tidak berharga? Datanglah kepada Allah. Katakan dengan tulus, Tuhan, ini aku. Pakai aku. Ubah aku. Aku mau menjadi alatmu untuk kemuliaanmu. Datang kepada Tuhan. Katakan demikian. Namun ingat Bapak Ibu, kalau Allah mau memakai kita, kalau Allah berkenan menggunakan kita sebagai alatnya, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita.
Sekali lagi kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Dia. Kalau kita dipilih oleh Allah, kita tidak berhak menyombongkan diri. Bethlehem itu dipilih bukan karena kota itu kota kelahiran Raja Daud yang termasyur, bukan. Tetapi Bethlehem dipilih karena kota itu kecil, terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Kita juga demikian, kita dipilih bukan karena kehebatan kita, melainkan hanya karena anugerah Allah. Hanya Allah lah yang layak dimuliakan, bukan kita. Amin. Oke Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Mikha 5 ayat 1. Tadi Mikha menulis, daripadamu Bethlehem akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku, kata Tuhan. Dia mewakili aku, kata Tuhan. Bagi orang Yehuda yang mengalami kesesakan, menghadapi ancaman serbuan musuh yang di depan mata, yaitu pasukan Asyur yang demikian banyaknya, Mikha mengatakan, Tuhan menjanjikan kedatangan seorang pembebas, yaitu Mesias. Orang-orang Yahudi dari dulu sudah menafsirkan ayat ini secara mesianik, Bapak Ibu. Targum Yonatan, yaitu terjemahan ayat ini ke dalam bahasa Aram yang juga mengandung tafsiran, berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terlalu kecil untuk dihitung di antara ribuan kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku Sang Mesias yang akan berkuasa atas Israel, yaitu Dia yang namanya sudah disebutkan sejak purbakala, sejak hari-hari penciptaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut yang saya baca dari tulisan orang Yahudi, ayat ini sudah dibaca demikian di sinagoga sejak 50 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ini adalah janji kedatangan Mesias. Dan dia akan lahir di Bethlehem. Saya kira targum ini sangat kuat menguatkan bahwa Mesias ini ilahi. Siapa yang namanya sudah disebutkan sejak purbakala, sejak hari-hari penciptaan, siapa selain Tuhan sendiri? Lalu kapan Mesias datang? Mungkin orang-orang Israel mendengar nubuat dari Mikha, mengharapkan Mesias segera datang dan membebaskan mereka dari Asyur. Mikha berkata di ayat 2 demikian. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Mungkin dengan membaca tentang perempuan yang akan melahirkan ini, Bapak Ibu berpikir ini tentang Maria Ibu Yesus. Sebetulnya Bapak Ibu, konteksnya Yerusalem bukan Maria. Ini tentang Yerusalem. Yang di Mikha 4 ayat 9 sampai 10 digambarkan sebagai perempuan yang melahirkan. Jadi kalau kita membaca Alkitab harus fair, harus adil, harus benar, sesuai dengan kaidah eksegesis. Coba kita baca Mikha 4 ayat 10. Mikha 4 ayat 10. Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan ayat ini, dalam Mikha 5 ayat 1 yang dimaksud adalah Allah akan membiarkan orang-orang Yehuda kalah dulu. Akan membiarkan mereka dibuang dulu. Mereka akan dihukum dulu. Tapi bukan dengan cara ditaklukkan oleh Asyur. Mikha 4 ayat 10 berkata, mereka harus berjalan sampai ke Babel. Baru nanti setelah mereka sampai di Babel,
Mereka akan dilepaskan oleh Tuhan. Jadi bukan Asyur, Babel. Mikha 5 ayat 2 tadi berkata, saudara-saudara Sang Mesias yaitu orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel akan kembali dulu ke Israel dan bertobat dari pemberontakan dan penyembahan berhala mereka. Baru setelah itu Mesias akan datang. Jadi mereka harus ke Babel dulu, harus kembali dulu, nanti sesudah itu baru Mesias datang. Mari kita baca ayat ketiga Bapak Ibu, Mikha 5 ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 3 ini menggambarkan ciri-ciri pemerintahan Mesias. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Mikha mengatakan dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Kata bertindak aslinya adalah amad. Amad. Maksudnya, dia akan bertahan terus atau tinggal tetap. Seperti dikatakan di Yesaya 66 ayat 2, langit baru dan bumi baru yang dijadikan Tuhan, yaitu kerajaan Mesias itu akan tinggal tetap. Maka kerajaan Sang Mesias juga akan tinggal tetap, bertahan terus, kekal selama-lamanya. Itu yang dimaksud dia akan bertindak. Yang kedua, dia akan menggembalakan mereka. Dia akan menggembalakan mereka. Seperti Raja Daud yang adalah gembala, dan Daud menggambarkan Yahweh sebagai gembala di Mazmur 23. Mesias juga adalah gembala yang baik, yang memelihara domba-dombanya. Siapa yang berkata, akulah gembala yang baik? Betul, Tuhan Yesus. Yang ketiga, dia akan bergantung pada nama Tuhan atau Yahweh. Dia akan bergantung pada nama Tuhan. Berarti Bapak Ibu, Mesias adalah manusia yang harus mempercayakan dirinya kepada Yahweh. Jelas, Mesias itu manusia. Kalau tidak, dia tidak akan lahir di Bethlehem. Tapi perhatikan, dia bukan hanya manusia, Mesias juga ilahi. Sebab namanya sudah disebutkan sejak purbakala, sejak hari-hari penciptaan. Dia juga ilahi. Berikutnya Bapak Ibu, yang keempat, ciri-ciri pemerintahan Mesias. Dia akan memegahkan nama Tuhan Allahnya. Dia akan memegahkan nama Tuhan Allahnya. Filipi 2 ayat 11 mengatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mesias akan memegahkan nama Yahweh. Segalanya yang dilakukan oleh Mesias dilakukannya bagi kemuliaan nama Yahweh, Bapa di surga, bukan bagi dirinya sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, ciri-ciri pemerintahan Mesias. Dia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Menjadi besar sampai ke ujung bumi. Kerajaan Mesias tidak hanya meliputi Yehuda, bukan hanya Israel, namun sampai ke ujung bumi. Ini sejalan dengan apa yang ditulis dalam Mazmur 2 ayat 8 yang mengatakan ujung bumi akan menjadi kepunyaan Sang Raja Mesias. Jadi Bapak Ibu, saya tahu orang-orang di Yahudi di zaman Mikha pasti tidak jelas. Mereka pasti tidak tahu siapa yang dimaksud dalam nubuat ini. Mereka hanya tahu bahwa mereka punya pengharapan mengenai seorang tokoh misterius di masa depan yang akan membebaskan mereka. Namun puji Tuhan, kita yang sudah hidup di zaman anugerah ini tahu siapa yang dimaksud oleh nubuat Mikha. Dia tidak lain tidak bukan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tapi hanya tahu saja tidak cukup. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Apakah Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya?
Apakah Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Dia? Itu yang terpenting Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, di Mikha 5 ayat 4 dikatakan, Dia akan menjadi damai sejahtera. Dia akan menjadi damai sejahtera. Nabi Yesaya yang juga hidup sezaman dengan Mikha, dalam Yesaya 9 ayat 5 juga menubuatkan bahwa Mesias akan menjadi Raja Damai. Tapi Mikha menulis bahwa dia bukan hanya membawa damai atau shalom, tetapi dia adalah shalom itu sendiri. Dia adalah damai itu sendiri. Maka kalau kita mempunyai Yesus Kristus Sang Raja Damai, maka hidup kita pasti dipenuhi damai. Dan kita juga membawa damai di bumi ini. Kita harus membawa damai sejahtera Tuhan di bumi ini. Ingat, Yesus Kristus pernah berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus membawa damai, bukan pertentangan. Damai sejahtera, bukan perpecahan. Sudahkah hidup kita menjadi damai sejahtera bagi sesama, Bapak Ibu? Di ayat 4 ini selanjutnya Mikha menubuatkan hal baru yang sudah berbeda dari Asyur yang dipimpin oleh Sanherib. Jadi kita tidak bahas di sini. Namun yang kita lihat sebagai fakta Bapak Ibu, doa Raja Hizkia dijawab oleh Tuhan. Di 2 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 37. Yahweh turun tangan, intervensi menghabisi pasukan Asyur. Sanherib gagal menginvasi Yerusalem dan dia pulang ke Niniwe. Apa pelajaran yang kita peroleh di sini Bapak Ibu? Saat Yehuda dalam kesesakan, saat mereka merasa Allah sudah meninggalkan dan melupakan mereka, Allah menjawab mereka dengan menjanjikan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka. Mesias yang dijanjikan itu tidak membebaskan mereka dari Asyur, tetapi dia akan membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Dia tidak hanya akan memerintah Yehuda, tapi dia akan memerintah dalam kerajaan yang sampai ke ujung bumi. Dia akan tinggal tetap, kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan tidak menjawab dengan jawaban bagi kebutuhan hari itu bagi mereka di masa itu. Jadi masalah duniawi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan masalah kekekalan Bapak Ibu. Itu yang terpenting, bahkan dari sejak perjanjian lama mereka diajarkan bahwa masalah duniawi mereka hari ini tidak ada artinya dibandingkan dengan masalah dosa. Allah mengirimkan Mesias bukan untuk menyelesaikan masalah duniawi dan ancaman yang menghadang di depan mata mereka. Tapi Allah mengirimkan Mesias untuk menyelesaikan masalah dosa. Supaya manusia dapat bersama dengan Tuhan di kerajaan kekalnya, di langit baru dan bumi baru. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari ini Bapak Ibu menghadapi masalah yang rasanya sangat berat, yang mungkin Bapak Ibu berat sekali untuk menghadapinya. Ingat, itu bukan masalah yang terbesar. Masalah yang terbesar, musuh yang terbesar yaitu dosa, iblis, hukuman kekal sudah diselesaikan dan sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus, Sang Mesias. Dan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan saudara. Dia beserta dengan saudara. Dia akan mengasihi dan menguatkan saudara sehingga saudara akan sanggup bertahan dan menghadapi masalah saudara hari ini dengan penuh tanggung jawab. Tetaplah bertahan, tetaplah setia dalam kesetiaan saudara kepadanya sampai kita dipanggil oleh Tuhan pulang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kitab Mika ini ditulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dengan ketepatan yang luar biasa mengenai tempat kelahirannya, sifat-sifat pemerintahannya. Tidak ada pendiri agama atau pemimpin agama lain yang dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya seperti Yesus. Maka, kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu, jangan tunda lagi. Datanglah kepadanya sekarang. Serahkan diri saudara kepadanya sekarang. Dia gembala yang baik, yang memelihara kita, yang menyerahkan nyawanya bagi saudara, supaya saudara diperkenan hidup bersama dengannya di surga kerajaan kekalnya nanti. Jika Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan bimbingan dalam hal ini, hubungi kami di nomor 0813 2843 3388. Kami siap melayani saudara. Dan Bapak Ibu yang lain yang sudah menerima Tuhan Yesus, jangan diam saja. Share video ini kepada saudara, keluarga, dan sahabat. Dengan cara ini Bapak Ibu ikut mengabarkan Injil, ikut mengabarkan kabar sukacita bahwa Mesias sudah datang dan Dia mengasihi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti kelahiran Tuhan Yesus yang dinubuatkan oleh Mika, Sang Mesias yang dulu lahir sebagai bayi di Bethlehem itu. Di Bethlehem Efrata, di kandang yang hina, Dia akan datang kembali sebagai Raja yang berkuasa dalam kerajaan kekalnya. Mari siapkan diri kita untuk menyambut Dia dengan hati yang bersih, dengan hidup yang bersih, kudus dan memuliakan Allah. Kita siap sedia menyambut kedatangan kembali Sang Mesias, Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu, tinggallah sejenak sampai dengan doa berkat. Mari kita ikuti beberapa pengumuman. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima KRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, telah tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdiri, kita berdoa dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa atas firman-Mu. Kami bersyukur kalau Engkau sudah menepati janji-Mu, nubuat-Mu di masa lalu dengan memberikan Mesias bagi kami. Juru selamat bagi kami yang membebaskan kami dari masalah dosa, iblis, dan hukuman kekal ya Bapa. Kami bersyukur dan kami tahu dan kami percaya kalau Engkau sudah menepati janji-Mu di masa lalu, Engkau juga akan menepati janji-Mu di masa yang akan datang. Engkau akan kembali mengirimkan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus untuk datang menjemput kami pulang masuk ke dalam kerajaan kekal. Itu yang kami nantikan ya Bapa. Itu saja yang menjadi pengharapan kami. Oleh karena itu ya Bapa, ajar kami terus untuk hidup dalam kekudusan di hadapan-Mu. Ajar kami terus untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Ampuni ketidakpatutan kami di hadapan-Mu. Kami tidak ingin menyakiti hati-Mu lagi ya Bapa. Berikan belas kasihan-Mu kepada kami, supaya kami boleh layak untuk hidup dan disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Bapa di dalam surga, berkati persembahan yang sudah dibawa oleh anak-anak-Mu kepadamu. Karena persembahan ini akan dipergunakan untuk pekerjaan-Mu melalui gereja kami. Terima kasih ya Bapa atas berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa atas ibadah ini, atas apa yang telah kami naikkan dalam puji-pujian kami kepadamu. Biarlah puji-pujian ini boleh sampai kepada tahta-Mu saja. Dan biarlah firman yang telah disampaikan boleh memberkati dan mengubah kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sertai kami di minggu ini dalam apa yang kami lakukan, kami kerjakan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang makin menyenangkan hati-Mu. Dan Bapa, kami telah tiba pada akhir ibadah ini, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu yang kudus pada kami dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat dan anugerah dari Putranya yang tunggal, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian. Mulai hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita pulang ke dalam kerajaannya yang kekal. Mari kita yang diberkati bersama-sama mengatakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Pada pukul 1.30 nanti ada ibadah Elevate. Mari bergabung kembali bersama dengan kami di channel Elevate Live by Faith. Dan juga Bapak Ibu dapat mengikutinya di channel Shine Channel First Media. Channel 390 HD atau 87 SD. Kita akan berjumpa pada kesempatan mendatang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.